Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefila Anastasia Fitriani, nomor NIM 2020-12-033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komunikasi lisan. Sebelum saya menjelaskan mengenai komunikasi lisan, saya mau menjelaskan mengenai bahasa terlebih dahulu, karena bahasa juga digunakan di dalam komunikasi lisan. Nah, bahasa sendiri adalah suatu sistem yang dimana ini digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari-harinya. Dan komunikasi lisan, baik bentuk lisan maupun tulisan, itu sangat penting di dalam komunikasi lisan. Namun kebanyakan lebih menggunakan bahasa lisan karena menyampaikan lebih membangkitkan daripada menerima. Lalu saya menjelaskan mengenai komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah sebuah proses penyampaian pesan dengan cara mengungkapkan kata-kata melalui suatu medium langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui sosial media. Selanjutnya adalah komunikasi lisan dalam komunikasi antar manusia. Yang pertama merupakan keterampilan berkomunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Yang kedua adalah merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat atau lambing. Dan yang ketiga adalah sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak masa tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik, yaitu pada era Hitler atau Mussolini, seperti itu. Selanjutnya adalah berbicara efektif. Berbicara efektif adalah pembicaraan harus dapat didengar dan dipahami dengan baik maknanya oleh si penerima. Melatih berbicara sering sulit karena yang pertama, manusia tidak memiliki alat khusus bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua adalah kata-kata. Selanjutnya adalah berbicara efektif. Berbicara efektif ini ada dua jenis. Yang pertama adalah berdasarkan situasi dan berdasarkan metode penyampaian. Saya mau menjelaskan berdasarkan situasi terlebih dahulu. Di dalam situasi ada dua cara berbicara. Yang pertama adalah informal. Informal ini itu seperti pada saat kita menyampaikan percakapan, lalu kita tukar pengalaman dan menyampaikan berita. Dan yang kedua adalah berbicara formal. Berbicara formal ini dilakukan pada saat kita sedang memberi penilaian atau kita sedang menginterview dan kita sedang ceramah. Nah, dalam berbicara formal ini ada tiga jenis. Yang pertama adalah berdasarkan tujuan, yang dimana ini tujuannya adalah meyakinkan, menggerakkan, menstimulasi, mengevaluasi. Dan yang kedua adalah berdasarkan jumlah penyimak, yang dimana ini contohnya itu seperti kita berbicara antar pribadi 4 mata, atau kita berbicara dengan kelompok kecil maupun kelompok besar. Lalu ada juga yang ketiga adalah berdasarkan peristiwa khusus, yang dimana ini dilakukan pada saat kita sedang berpidato, kita sedang memberi sambutan, kita sedang pidato perpisahan maupun pidato presentasi, seperti itu. Lalu yang kedua adalah berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama adalah penyampaian secara mendadak. Ini dilakukan tanpa adanya rencana. Ini bisa diakibatkan karena yang pemberi sambutan ini tidak bisa datang ke acara, lalu ada yang mewakilkan. Nah, yang kedua adalah penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga adalah penyampaian berdasarkan hafalan, yang dimana dia sudah membawa catatan, namun dia sudah menghafalkan catatan tersebut sehingga dia tidak perlu sambil membaca. Yang keempat adalah penyampaian berdasarkan naskah. Nah, ini dimana si pembicara ini membawa sebuah naskah yang nantinya akan dibaca pada saat dia berbicara. Selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan. Berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu adanya latihan, terutama
Yang pertama adalah mengkode materi ke dalam kata-kata lain. Yang kedua adalah menyampaikan dengan benar dan sesuai. Lalu yang ketiga adalah mengembangkan empati terhadap pendengar. Dan selanjutnya saya mau menjelaskan mengenai teknik berbicara efektif. Teknik berbicara efektif yang pertama adalah bahasa. Bahasa yang digunakan ini harus bahasa yang efektif, jelas, mudah dimengerti, dan tata bahasanya ini benar. Yang kedua adalah materi, yang dimana materinya ini harus sesuai dengan acara yang akan dibawakan. Lalu materinya terasosiasikan. Dan yang ketiga adalah cara atau gaya berbicara, yang dimana ini dilihat dari pengucapan, penampilan, dan gerak-geriknya. Yang keempat adalah penampilan berbicara. Ini dilihat dari postur tubuh, lalu pakaian, dan gerak-geriknya. Yang kelima adalah hubungan dengan pendengar, yang dimana ini kita harus bisa menghargai, tidak mendominisi, lalu mengenal dan melibatkan. Yang keenam adalah ada juga suasana pembicaraan, yang dimana ini suasananya harus membangun keakraban, bisa juga membangun keakraban, terus suasananya harus sesuai dengan tujuan dan lingkungan. Selanjutnya adalah mendengarkan. Nah, mendengarkan ini melibatkan unsur menurut Tubbs and Moss pada tahun 1997. Yang pertama adalah mendengar. Mendengar ini adalah penerimaan rangsangan pendengaran. Yang kedua adalah perhatian, yang dimana ini memperhatikan rangsangan tertentu dengan mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga adalah memahami. Memahami ini memberikan makna pada yang didengar. Dan yang keempat adalah mengingat, yaitu menyimpan informasi yang diperoleh kembali. Selanjutnya adalah jenis-jenis mendengarkan. Yang pertama, mendengarkan yang menyenangkan. Apa sih maksudnya mendengarkan yang menyenangkan? Ini bisa jadi karena kita mendengarkan sebuah hiburan baik di TV maupun di radio. Lalu ketika kita bercakap-cakap. Dan yang kedua adalah mendengarkan secara diskriminatif. Apa sih itu maksudnya? Kenapa mendengarkan secara diskriminatif? Ini mendengarkan secara diskriminatif ini lebih fokus kepada hal-hal tertentu saja. Misalnya saat kita sedang kuliah gitu. Nah, yang ketiga adalah mendengarkan secara kritis, yang dimana ini kita sambil aktif menelitik, mengevaluasi, lalu mencari kebenaran, kekuatan, serta kelemahannya. Nah, yang keempat adalah mendengarkan dengan empati. Mendengarkan dengan empati ini kita akan bisa merasakan emosi dari si pembicara. Lalu bisa juga kita mendengarkan yang tersirat gitu. Selanjutnya adalah hambatan dalam mendengarkan. Hambatan dalam mendengarkan, apa saja sih hambatan dalam mendengarkan itu? Yang pertama adalah sibuk dengan diri sendiri. Kita sibuk dengan diri sendiri, dan itu tidak ada, dan itu di luar dari hal yang tidak berhubungan. Itu seperti kita sedang memainkan rambut, terus kita sedang menggambar. Dan yang kedua adalah sibuk dengan urusan eksternal. Sibuk dengan urusan eksternal ini kita biasanya kita seringkali memikirkan hal-hal yang di luar dari pembicaraan gitu. Seperti kita sedang melamun. Dan yang ketiga adalah mempertajam atau sharpening, yang dimana kita hanya memperhatikan hal-hal tertentu saja. Yang keempat adalah asimilasi, yang dimana kita merekonstruksi yang didengar sesuai dengan sikap dan penilaian kita sendiri. Lalu yang kelima adalah faktor lawan atau kawan, yang dimana ini kita mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Lalu yang terakhir, yang keenam, yaitu mendengar yang diharapkan. Mendengar yang diharapkan ini maksudnya adalah kita mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk
Dan yang terakhir, saya mau menjelaskan mengenai pengefektifan mendengarkan menurut DeVito 1997. Selanjutnya, kita perlu mengetahui mengefektifkan mendengarkan menurut DeVito itu apa saja sih. Yang pertama adalah mendengarkan partisipatif dan pasif. Yang kedua adalah mendengarkan secara empatik dan objektif. Dan yang ketiga adalah mendengarkan tanpa menilai dan mendengarkan secara kritis. Lalu yang terakhir adalah mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Saya rasa sudah cukup penyampaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan semoga pembahasan ini bisa menambah ilmunya kita dan bisa bermanfaat untuk kita. Saya rasa cukup untuk materi ini mengenai komunikasi lisan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.